الشفاعة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين وأزواجهم وذريتهم وبيتهم وأصحابهم علماء العاملين والأولياء الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا لمن وقف وبنى وساعد وتعلم وصلى واشترك وأنفق وساهم وعاون لهذا المسجد ولهذه المؤسسة. إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مصوبتهم ويضاعف حسناتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wa tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan dan terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita bacakan, kita lantunkan, kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para ahlul bait, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ini muliakan Allah, mohon maaf ini ya, terlambat. Emang udah rapi, tiba-tiba perut mules, mau ditahan, nggak bisa. Ya belum musim durian. Aduh, ya Allah, itu tadi habis Jumatan makan mie ayam. Udah rapi, ya astagfirullahaladzim. Udah mau berangkat, ya Allah, kudu buka lagi. Ya mohon maaf atas keterlambatan saya. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, melanjutkan bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih tentang sesuatu yang dibaca kalau kita melakukan perjalanan ya. Wa an Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu utiya bidabatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fir rikabi qala Bismillah. Falamma istawa ala dhahriha qala Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Thumma qala Alhamdulillah thalatha marrat. ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
thumma dhahika faqila ya amiral mu'minin min ayyi syai'in dhahikta qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu thumma dhahika faqultu ya Rasulullah min ayyi syai'in dhahikta qala inna rabbaka subhanahu ya'jabu min 'abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh hasan sahih wa hadha lafz Abi Dawud. Wa an Ali bin Abi Rabi'ah, dari Ali bin Rabi'ah. Ali bin Rabi'ah ini termasuk apa? Min kibari tabi'in. Dari termasuk pembesar apa? Tabi'in. Sahabat tabi'in, tabi'in. Jadi sahabat yang melihat dan beriman kepada Nabi, tabi'in yang melihat sahabat dan beriman kepada Nabi, tabi'ut tabi'in adalah tabi'ut tabi'in yang melihat tabi'in yang beriman kepada Nabi, beriman memeluk agama Islam dan melihat tabi'in. Jadi susunannya begitu. Ya, disebut sahabat beriman dan bertemu dengan Nabi. Ya, walaupun ada beberapa kitab yang menjelaskan fil ard, artinya yang bertemu dengan Nabi fis sama, tidak dikategorikan sebagai sahabat. Ya, kan dulu Nabi Mi'raj ya. Nabi Mi'raj. Jadi yang ketemu sama Nabi di langit enggak disebut sahabat. Ini termasuk min kibarit ta'imin. Wa qala thiqah. Thiqah itu berarti apa? Kalau dalam periwayatan hadis itu berarti termasuk hadis yang bagus, karena dia thiqah itu pinter dan kuat hafalnya. Thiqah bisa dipercaya. Syahidtu, saya melihat atau saya menyaksikan Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi ini Ali melihat Ali, cuman yang satu Ali bin Rabi'ah melihat Ali bin Abi Talib. Apa yang dia saksikan? Utiya bidabah liyarkabah. Ini Ali melihat Sayyidina Ali diberikan apa? Binatang atau dabah. Apa ad-dabah di sini maknanya? Ya, dabah kalau diterjemahkan ya binatang yang merangkak atau yang merayap atau yang menggunakan jalannya dengan dua atau empat kayak merangkak gitu ya, kayak apa? Merangkak gitu. Tapi summa khassaha al-'urf, kemudian al-'urf kebiasaan mengerucutkan makna dabah itu, ya, mengerucutkan makna dabah yaitu yang mempunyai 4 kaki. Yang awalnya sesuatu yang binatang merangkak, merayap. Jadi urufnya itu berubah, urufnya itu kebiasaan sesuai dengan zaman ketika itu mentakhsiskan makna dabah menjadi zata arba', yaitu yang mempunyai 4 kaki. Kemudian di dalam kitab Misbah ditakhsiskan lagi, bukan hanya yang arba' itu kan banyak yang mempunyai kaki 4 kan banyak. Harimau juga disebut 4 kaki. Apakah disebut dabah? Enggak.
Maka ditaksiskanlah yang mempunyai 4 kaki ini apa? Kayak unta, al-khail, kuda, himar, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan dabah. Jadi Sayyidina Ali naik dabah, binatang melata ini ya apa, kurang lebih artinya ya menaiki, ya kalau enggak unta atau kuda atau khimar. Ya, liar kabah untuk naik ya, karena mustahil ya apa naik apa harimau atau naik singa gitu ya. Falamma wada'a rijlahu fir rikab, tatkala ini Sayyidina Ali meletakkan kakinya fir rikab, itu di tempat apa? Jadi kalau misalkan yang kuda kan tuh ya apa pelana ya, kemudian kan ada itunya tuh buat pijakan kakinya ya. Jadi dingangkang dulu, tek menginjak itu baru set gitu naik gitu kan itu ya. Jadi ketika meletakkan kakinya itu ya, ini dia wada'a rijlahu fi rikab qala, jadi belum naik gitu, pas mau naik apa? Qala Sayyidina Ali mengucapkan bismillah. Kalau dalam syarahnya bismillahi arkabu, maksudnya apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah, arkabu, saya naik, mulai naik. Falamma istawa ala zahriha, dan tatkala sudah apa Sayyidina Ali ibarat kata kalau naik kuda atau naik onta sudah posisi yang posisi siap gitu, istawa ala zahriha, di atas punggungnya dabah ya. Qala Sayyidina Ali kemudian berkata, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dalam satu sikot ya kan, kalau kita baca begini subhana ya, subhanalladzi sakhkhara lana, ini ada kalimat alhamdulillah, ada kalimat alhamdulillah alladzi sakhkhara lana hadza, segala puji bagi Allah yang telah menundukkan untuk kami ini, wa ma kunna lahu muqrinin, yang dulu kita tidak bisa menaklukkannya, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kepada Tuhan kami lamunqalibun, akan kembali. Tsumma qala, kemudian Sayyidina Ali habis ngucapin ya, habis bismillah, kemudian alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tsumma qala, kemudian Sayyidina Ali mengucapkan alhamdulillah salasa marrat. Jadi Sayyidina Ali kemudian mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi bisa baca tadi doa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dalam syariat dikatakan apa? At-takrir isy'aru bi'azmi jalalillah ta'ala. Jadi kalimat pengulangan itu untuk apa? Memperlihatkan syiar, memperlihatkan tentang keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wakila, tapi dijelaskan lagi kenapa 3 kali tahmid ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam syarah dikatakan al-awwalu lihusulin ni'mah, al-awwalu lihusulin ni'mah. Apa? Yang pertama alhamdulillahnya karena mendapatkan atau untuk mendapatkan nikmat. Apalagi hadirin sekalian kayak sekarang ini, waduh masya Allah, alhamdulillah luar biasa ya. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala la yuhsa, enggak apa, enggak kehitung. Atsani apa? Lidaf'in niqmah atau nikmat. Makanya kalau ada orang ngomong nikmat, maknanya tuh berubah sekali. Ni'matun, nikmatun. Ain diganti qaf menjadi makna sebaliknya. Cilaka.
cilaka. Makanya kan kalau di bahasa Indonesia tulisan artinya ini gimana? Nik pakai K ya, nikmat ya. Nikmat ya, bahasa ya mau bagaimana lagi yang bahasa Indonesia sudah ke situ ya, cuman jangan dikolkolahkan nikmat. Oh nikmat, kadang-kadang sudah gitu. Nikmat, makanannya apa? Nikmat. Nikmat itu apa? Ya buruk, artinya jelek ya. Cilaka. Nah ini alhamdulillah ini ya termasuk apa? Lidaf'in niqmah atau nikmatu, untuk apa? Menjauhi dari nikmat. Apa itu nikmat? Ya keburukan, kejelekan ya, lawan kata dari ni'mah. Ya kalau dalam bahasa Indonesia ya susah memang memakai ain itu diganti pakai huruf apa gitu kan, susah juga gitu ya. Diganti pakai huruf apa kan, ain ya nggak ada ya. Nikmat ya, kalau udah nikmat udah lumayan gitu ya, ada tanda kutip di atas itu nikmat. Sumakala, oh yang ketiga, as-salisu, kemudian alhamdulillah yang ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama husulin ni'mah. Alhamdulillah yang kedua lidaf'i an-niqmah. Kemudian yang ketiga li'umumil minhah. Apa itu li'umum? Karena mendapatkan keumuman. Minhah itu pemberian, hadiah. Kemudian kalau bahasa sekarang minhah itu apa? Beasiswa. Jadi minhah dirasiyah, beasiswa pelajaran atau beasiswa sekolah. Minhah ya, jamaknya minah. Jadi untuk apa? Li'umumil minhah. Jadi tiga alhamdulillah itu ya, yang tadi itu ya. Alhamdulillah artinya alhamdulillah lihusulin ni'mah, alhamdulillah lidaf'in niqmah, alhamdulillah li'umumil minhah. Wallahu alam. Jadi pendapatnya ada yang seperti itu. Sumaqala, habis mengucapin alhamdulillah, apa Sayyidina Ali yang ucapkan? Sumaqala, beliau mengatakan Allahu akbar, salasa marrat. Beliau ucapkan Allahu akbar 3 kali. Allahu akbar. Ini alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian apa? Ya maknanya kurang lebih ya untuk syiar ya. Tapi ada pendapat dalam syarah dikatakan ya, takbir itu ya 3 itu al-awwal maknanya ima ilal kibriyai wal 'azamati fi zat, menunjukkan kebesaran zatnya Allah, keagungan zatnya Allah. Ya kita Bapak hadirin sekalian, kita memang tidak boleh memikirkan zatnya Allah. Zat itu maksudnya apa? Ya bentuk. Jangan bayangkan Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata. Jangan bayangkan. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan bayangkan Allah itu seperti layaknya manusia, punya tangan untuk memegang dan seterusnya, mempunyai mata untuk melihat. Kalau begitu dalam Al-Quran bagaimana? Ya, itu disebut ayat
mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut seolah-olah mempunyai kayak misalkan yadullah fawqa aydihim, itu kan tangan Allah, bahasa zahirnya kan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, dalam hal ini dalam ayat mutasyabihat memang kan ada perbedaan antara ulama salaf dan ulama khalaf, atau ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin kalau yang berhubungan, ulama salaf yang berhubungan dengan mutasyabihat apa? La ya'lamuha illallah, yang tahu cuman Allah. Yadullah fawqa aydihim, serahkan aja semua maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna alif lam mim, alif lam ra, huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus kemudian disambungkan, itu maknanya apa? Ya, menurut ulama salaf, udah yang tahu hanya Allah. Jadi tidak mentakwilkan ayat tersebut. Tapi ulama mutaakhirin, ulama khalaf mentakwilkan. Ya, kalau kalimat kayak yadullah fawqa aydihim, maknanya bukan ke zatnya Allah, tapi daripada makna sifatnya Allah, yaitu apa? Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Dan makna dalam ayat-ayat yang lain. Jadi ulama khalaf, ulama mutaakhirin mentakwilkan ayat-ayat tersebut. Ya, itu masing-masing kembali ya. Mutaqaddim ini kan sebagai apa? Khazanah aja, pengetahuan, menambah wawasan. Ada perbedaan dalam mentakwilkan ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Kalau masalah mutasyabihat sebenarnya panjang banget dah sebenarnya ini, karena memang ada beberapa firqah yang ya hampir mirip kayak mengartikan beberapa ayat mutasyabihat yang seolah-olah Allah itu punya ada zatnya, membutuhkan makan, membutuhkan tempat, yahtaju ilal makan. Ya, padahal ini Allah Subhanahu wa taala munazzahun, lepas dari perkara-perkara yang membutuhkan makhluknya, baik itu waktu ataupun tempat. Tempat dan waktu adalah makhluknya Allah, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala membutuhkan makhluknya. Itu dalam akidah, dalam pendapat akidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi apa? Imawil kibriya wal 'azamati fi dzat. Yang kedua, al-tsani al-kibriya wal 'azamah fi sifat. Ya, dalam sifat-sifatnya Allah, menunjukkan dari keagungan, kebesaran daripada sifat-sifat Allah. Kemudian isy'ar tanzih 'anil istiwa makani. Kemudian termasuk mensyiarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempatnya. Tadi dibahas tadi. Itu maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salasa marrat, 3 kali. Habis baca hamdalah, habis baca takbir 3 kali, summa qala, kemudian mengucapkan apa? Subhanaka inni zalamtu nafsi. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni zalamtu nafsi, sesungguhnya saya menzalimi diri saya. Faghfirli, maka ampunilah saya. Apa makna daripada inni zalamtu nafsi faghfirli? Makna menzalimi diri sendiri, maknanya dalam yang dimaksud dalam hadis ini apa? Jadi dalam hal ini ulama mengatakan bahwasanya kenapa ada kalimat zalamtu nafsi faghfirli, karena banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan. Ini dalam syaratnya ya,
banyak sekali yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan, tapi kita tidak mensyukurinya. Contoh, Bapak hadirin sekalian, ini kita alhamdulillah nih yang di sini, coba alhamdulillah sehat, masya Allah, kita masih bisa jalan. Ya mungkin di sini juga ada yang LC, lulusan Copit, berasa kan? Bagaimana kemarin? Diasingkan, isolasi mandiri. Kerasa, apalagi kalau udah sampai ada yang dibawa Wisma Atlet. Pengen balik lagi, balik lagi sakit atau sehat? Ya mungkin Wisma Atlet legaan kali ya, bagaimana? Ngelihat yang apa-apa kali ya, yang bening-bening atau gimana? Makanannya enak-enak kali. Ya kan kenikmatan. Ya kalau yang isolasi mandiri ya termasuk al-fakir, ya kan merasakan juga gitu. Kalau merasakan ya terkena penyakit itu, kemudian ya memang bisa megang anak, bisa ketemu, cium apa, cipika-cipiki anak, peluk. Kan kita khawatir, kita kena, anak kita nggak kena, kita kena, anak kita khawatir kena. Akhirnya kan kita dari jauh, saya begitu ya, waktu ya, isolasinya ya di pesantren, ya di rumah, ya, berdua doang gitu, ya keluar jemur doang, habis dijemur disemprot-semprotin, ya ngelihat anak dari jauh gitu, ya nanya sekolah berangkat jam berapa, atau apa, udah mandi belum, kan gitu. Itu hadirin termasuk ini kita nikmat sehat ini. Nikmat sehat sekarang rasanya mahal, mahal. Kalau kagak mahal ya sering-sering aja datengin rumah sakit. Datengin aja, nggak usah sakit, datengin. Betapa mahalnya nikmat sehat. Kalau yang berasa enggak ngehargain nikmat sehat, sering-sering datang ke rumah sakit. Nggak usah sakit, lihat aja orang mau kaya, duitnya bejibun. Orang kata kita, dia punya pohon duitnya kagak ada serinya, sakit aja, enak-enak. Orang lagi sakit diajak ke villa, dibeliin mobil baru, diajak umroh, tapi dia kagak bisa bangun, ngerasa nikmat. Nikmatnya sehat luar biasa itu sekarang sudah sangat kita rasakan. Mahalnya nikmat sehat. Nah, ini ada kalimat, inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa illa kecuali anta, engkau ya Allah. Ini karena kita Allah subhanahu wa ta'ala banyakin berikan kepada kita nikmat, tapi banyak dari kita yang lupa terhadap nikmat Allah ini. Maka kita meminta ampun kepada Allah atas keghaflahan kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Habis Sayyidina Ali mengatakan, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, thumma dhahika. Habis ngucapin doa ini, thumma dhahika, kemudian Sayyidina Ali dhahika, ketawa.
Ya, ada dalam riwayat sumatabassama. Ada juga yang mengatakan sumatabassama, kemudian tersenyum. Dhahika ketawa. Dhahika juga artinya ya beda ya. Kalau yang suaranya kencang, ketawa kan macam-macam. Dia ketawa yang normal itu ketawa. Ada suaranya dikit. Kalau yang suaranya kencang atau wah, yang kalau ketawa suaranya menggelegar. Iya, itu disebutnya dalam bahasa apa Pak? Qah. Hah? Gah. Kalau orang Hadramaut namanya qah. Itu adalah ada dalam apa? Dalam bahasan fikih, hukum qah. Orang yang ketawa, gah. Kalau orang Jawa ngomongin gah gitu. Maksudnya gah itu ketawanya ketawa banget gitu. Ya. Hah? Ngakak. Oh, ngakak benar itu ya. Allah. Iya. Ngakak banget gitu. Ketawanya saking kencangnya gitu ya. Enggak. Jadi dhahika ini batas yang normal. Jadi habis doa itu ketawa. Summa dhahika. Faqila, kemudian dikatakan ada dalam kitab riwayatnya Al-Imam At-Tirmizi bukan faqila tapi faqultu. Berarti Sayyidina Ali bin Rabi'ah ini yang nanya, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, min ayyi syai'in dhahikta, dari apa sesuatu yang menyebabkanmu tertawa? Ya, karena apa? Karena apa kamu ketawa? Ini nanya ke Sayyidina Ali. Penasaran ya? Penasaran dan mau apa? Kok habis doa ketawa gitu. Qala, kemudian berkata Sayyidina Ali, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Kemudian apa? Sayyidina Ali mengatakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala, melakukan kama fa'altu, sebagaimana yang saya telah lakukan tadi. Jadi artinya Sayyidina Ali mempraktekkan apa yang dilihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah modelnya begitu. Bismillah, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian lanjut, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata apa itu? Nabi yang nyontohin kayak begitu. Nabi yang mencontohkan kayak begitu. Maka kita hadis sekalian ya, berarti inilah yang dicontohkan sahabat yang hidupnya berbarengan dengan Rasulullah. Enak apa? Melihat di kopi paste, melihat apa yang dilakukan Nabi, dia kopi. Habis itu dia paste, dilakukan dalam apa? Tatbiq ala nafsihi, dia praktikkan untuk dirinya sendiri. Kopi paste. Itu Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa dhahika, kemudian tertawa. Ya, ini ceritanya Nabi, ketika Nabi tertawa, faqultu, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ya Rasulullah, sama persis kayak apa yang ditanyakan kepada Sayyidina Ali bin Rabi'ah ini. Ya Rasulullah, min ayyi syai'in dhahikta, sama persis tanyanya. Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa, alasannya apa kamu tertawa? Oleh sebab apa kamu tertawa? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, subhanahu maha suci, ia ya'jabu min 'abdihi
Allah Subhanahu wa ta'ala ya'jabu apa? Yarda. Allah Subhanahu wa ta'ala ridha, meridai min 'abdihi, dari hambanya. Iza qala, yang jika berkata, ighfir li dhunubi, ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Ighfir li dhunubi, ampunilah dosaku. Zunubi, ampunilah dosa-dosaku. Ya'lamu qail annahu la yaghfiru dzunuba, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa, ghairi, selain, kata Allah, ghairi, selain saya. Tapi dalam riwayat At-Tirmizi kalimatnya apa? Dhamirnya la yaghfiru dzunuba illa ghairah, apa, selain dia. Artinya ghaib, dhamir ghaib. Jadi Bapak hadirin sekalian, ketika yang termasuk yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pengakuan dari kita. Pengakuan dari kita, yang pertama pengakuan kalau kita memang banyak salahnya, kalau kita memang banyak dosanya, kalau kita memang banyak khilafnya. Tapi kita tahu bahwasanya di balik semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, dan kita minta ampun kepada Allah. Habis kita mengakui kita banyak dosanya, banyak salahnya, banyak khilafnya, kemudian kita minta keampunan kepada Allah, pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan, atas segala dosa, atas segala kekhilafan yang tadi yang telah kita lakukan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala demen. Yang Allah justru nggak suka kepada orang yang puas akan dirinya sehingga tidak perlu minta pengampunan kepada Allah. Mentang-mentang dia rajin beribadah kepada Allah, terus dia meninggalkan istighfar. Mentang-mentang dia termasuk yang rajin mengaji Al-Quran, kemudian dia tinggalkan meminta ampun kepada Allah. Oh enggak, justru yang kayak begini karena merasa dirinya puas, karena merasa dirinya tidak berdosa, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala pun tahu apa yang ada di niat kita dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap ibadah kita. Dalam sholat kita merasa dawam sholatnya misalkan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tahu isi hati pikiran orang dalam sholatnya. Nanti kalau misalkan gara-gara nggak minta istighfar, nggak minta ampun kepada Allah, ngomongnya, kenapa kamu nggak minta ampun? Saya kan rajin sholat. Disekak sama Allah. Ente sholat niatnya apa? Mikirin apa? Ngebayangin apa? Ada yang bisa menjamin sholatnya full khusyuk? Nggak ada. Membayangkan apa? Bisa khusyuk full min awal takbiratul ihram sampai sulit. Ya, sulit. Ya, oleh karena itu ini salah satu yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka. Makanya Nabi ketika Allah bilang Allah ridha, maka fadhahika. Itu sebab kenapa Nabi tertawa. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, demikianlah pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.